Jadi, tanda bahwa Anda punya program di pikiran yang menolak uang banyak adalah kondisi saat ini uangnya belum banyak. Karena kondisi saat ini konsekuensi dari program-program di pikiran Anda di masa lalu, gitu. Oke, begitu ya teman-teman di TikTok. Apakah masih ada pertanyaan nih seputar karma sebelum kita beralih ke tema selanjutnya? Nah, ini terkait yang tadi agak gila nih, Pak Bimo. Nah, kondisinya itu nenek, bapak, dan tante. Nah, itu biar nggak berdampak ke cucunya gimana nih? Ya, cara sama. memutusnya itu? Apapun karmanya, ya, teh botol suruh, bukan. Apapun karmanya, ya, solusinya sama. Ya, tadi apapun karmanya, supaya teman-teman tidak terkotak-kotak konteksnya, kontennya karma apa, tapi solusinya sama. Bisa dengan tadi mohon kepadanya untuk diputus, bisa dengan membasuh kaki, bisa juga dengan puasa, bisa juga dengan tidak mengulang pola yang sama, gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan yang menurutnya agak unik nih. Bagaimana cara cuci kaki yang benar? Yang penting niat. Jadi teman-teman jangan terjebak di konten yang kelihatan, ya, apakah jempol dulu atau betis dulu atau mata kaki dulu, itu tidak terlalu penting. Yang penting niat, ya, yang penting niat. Kalau ada hal yang tidak baik yang mau diputuskan, jangan dibicarakan langsung, ya, jangan dibicarakan langsung, tapi itu cukup dalam hati. Yang dibicarakan langsung itu bisa seperti kayak contohnya minta maaf, minta doa restu, itu kan bisa. Gitu. Kalau yang saya niatkan memutus karma buruk dari orang tua saya, nah itu biasanya belum tentu orang tua siap menerima kalimat itu. Itu cukup dalam hati aja, gitu. Oke, begitu ya. Jadi mau basuh kaki dari jempol dulu juga bisa, mau pakai air hangat bisa, mau pakai air es bisa. Yang penting jangan pakai air panas ya, teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Om Bimo tentang karma. Kenapa saya setelah orang tua meninggal usaha saya turun minus? Apakah ada hubungannya dengan karma atau keluarga dan saudara nggak harmonis? Ya, segala upaya itu dilakukan, ya, baik dalam, kalau hubungan nggak harmonis itu kan vibrasinya kekurangan, ya, otomatis kan narik kekurangan. Nah, kalau yang di masa lalu kan kita kadang nggak tahu gitu. Apakah simbah-simbah dulu pakai pesugihan atau bukan pesugihan, misalkan penglaris gitu loh. Ya itu kadang kita yang nggak tahu gitu loh. Nah, maka proses memutus karma tadi, mantranya adalah saya meniatkan memutus karma buruk di masa lalu, di keturunan-keturunan sebelumnya. Sebelumnya itu berarti kan semua keturunan sebelumnya. Baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui, kuncinya di situ. Gitu. Karena kemarin waktu ada yang private dengan saya, ketika dia punya hutang 70 juta per bulan, cicilannya 70 juta per bulan. Itu tiba-tiba saya dapat intuisi untuk sampaikan ke orang ini, cek perjanjian dunia gelap di keturunan sebelumnya. Nah, ternyata simbah-simbahnya dulu itu jadi tempat untuk orang tuh memohon kayak pengen usahanya lancar, pengen dagangannya laris, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ketika dia lakukan ritual memutus karma, saya berikan panduannya, maka hutangnya semakin lama semakin beres. Yang awalnya mau jual klinik untuk melunasi itu sampai kliniknya nggak jadi dijual karena progresnya tuh cepet banget dan cepet membaik gitu. Jadi kalau teman-teman ada finansialnya nggak bagus, tanpa harus tahu pun boleh melakukan ritual memutus karma gitu. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Next kita akan lanjut ke tema selanjutnya, yaitu rezeki dan kelimpahan. Nah, tadi ada beberapa teman-teman nih yang sudah nanya juga, tapi saya mau nanya nih Om. Saya masih tertarik dan penasaran dengan apa yang pernah disampaikan Om Bimo nih terkait jebakan fokus pada pengeluaran. Misalnya nggak mencatat pengeluaran secara rinci. Apakah ada hubungannya dengan kelimpahan? Oke, ya. Jadi pengeluaran ini ya, sebenarnya dari awal tadi sudah ada orang-orang yang tanda-tanda orang yang fokus ke pengeluaran. Gitu ya, ada SPP, ada macam-macam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kenapa sih saya nggak fokus sama pengeluaran? Ya, karena fokus, atensi itu mempengaruhi kemana energi mengalir. Ya, energi akan mengalir ke arah atensi. Energi akan mengalir ke arah fokus. Nah, maka kalau
fokusnya ke pengeluaran, jangan kaget kalau uangnya keluar terus. Saya pernah mengalami di mana di titik saya dapat gaji langsung saya kasih amplop, saya beli amplop yang rapi, saya kasih di laci gitu ya. Ini untuk beras, ya ini untuk BBM, ini untuk apa? Jebol teman-teman, ya. Itu. Contoh tantangannya, PPN naik, terus kemudian apa nih? Misalkan nanti harga beras naik atau BBM naik. Orang cenderungnya apa? Berhemat. Cenderungnya apa? Fokus ke pengeluarannya dikurangi. Pertanyaan saya, kenapa nggak fokusnya nambah income? Kenapa nggak fokusnya ke nambah penghasilan? Rata-rata orang membatasi, kan saya cuma ibu rumah tangga, kan saya kerja seorang karyawan, waktu saya sudah habis dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, saat ini saya tidak peduli, ya pengeluaran bulanan saya berapa tuh saya tidak peduli. Tetapi fokus sepanjang hari saya adalah bagaimana uang masuk lagi, bagaimana uang nambah lagi, apalagi yang bisa menghasilkan uang masuk. Sistem income masuk apa yang saya ciptakan, yang bisa saya delegasikan, yang membuat uang itu masuk. Karena kalau sudah sampai di tahap teman-teman bisa menciptakan sistem income masuk, ya siap-siap mengalami seperti yang saya alami gitu. Tidur pun saldo rekening nambah gitu loh. Nah, saat saya memprogramkan itu, saya nggak tahu nanti gimana, tetapi itulah yang terjadi. Ya. Nah, kenapa saya nggak fokus sama pengeluaran? Buat teman-teman juga coba deh nanti evaluasi ya. Oh, ternyata benar kenapa uang keluar terus, karena fokusnya ke pengeluaran. Kalau fokus Anda ke pemasukan, maka uang pun juga akan mengalir masuk dalam hidup Anda gitu. Oke, begitu ternyata. Oke Om, kita beralih ke pertanyaan dari YT. Ada dari Arawah. Bagaimana cara menyamakan frekuensi, misalnya frekuensi keberlimpahan? Gitu, Oke. Ya, frekuensi itu apa dulu? Teman-teman pahami ya, frekuensi itu kan artinya ukuran dari vibrasi, energi yang bergetar. Energi yang bergetar itu namanya vibrasi. Nah, vibrasinya seberapa itu namanya frekuensinya. Nah, untuk masuk ke frekuensi kelimpahan berarti Anda perlu memancarkan rasa-rasa berlimpah. Jadi kalau misalkan nih pengen narik rumah atau narik mobil atau uang sekian miliar gitu ya, maka frekuensi Anda itu harus sama dengan frekuensi kelimpahan. Nah, kalau berlimpah itu rasanya apa? Tenang, damai, bahagia gitu loh. Makanya di VT sebelumnya, walaupun ada yang apa namanya mendebat atau apa gitu ya, ada yang kemarin saya menyampaikan bahwa kalau mau dapat kupu-kupu, jangan ngejar kupu-kupu ya, tapi ciptakanlah taman yang indah itu. Oh, nggak bisa, tetap harus kerja keras. Ya nggak apa-apa sih kalau mau kerja keras terus, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika frekuensi Anda baik, frekuensi Anda berlimpah, kelimpahan akan datang. Karena gini, seperti kayak gelombang radio lah ya, frekuensinya. Kalau siaran radionya saat ini 101,1, Anda nyetelnya 100, itu bisa jadi nggak dengar atau dengarnya kresek-kresek, nggak connect, nggak selaras. Nah, sama, Anda bekerja keras gitu ya demi dapat kelimpahan, tapi kerjanya sambil ngeluh, sambil komplain, sambil cemas, khawatir, takut. Yang dibaca semesta bukan kerjanya, frekuensi yang Anda pancarkan. Tapi kalau Anda kerja dengan syukur, dengan damai, dengan tenang, dengan bahagia, kelimpahan itu akan datang, walaupun tidak instan. Sama dulu waktu saya kerja, saya nggak tahu nanti gimana ya biar saya kaya. Ternyata sudah jabatan supervisor pun belum kaya gitu loh. Tapi ketika saya mengawali dari frekuensinya, menyamakan frekuensi dengan kelimpahan, ya hasilnya saat ini. Semesta membawa ke kehidupan yang seperti saat sekarang. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita yang di YT, dari Jejen Munajat. Mas Bimo, bagaimana kita mengetahui program di pikiran kita ada yang menolak datangnya uang, gitu? Bagaimana mengetahui program di dalam pikiran ada program yang menolak datangnya uang? Cara tahunya adalah uangnya sekarang sedikit. Gitu. Kalau uang sekarang sedikit, berarti ada program yang menolak uang. Itu yang perlu ditelusuri, ya. Misalkan contohnya dulu waktu masa kecil, waktu belajar dikasih tahu belajar yang rajin, nanti cari uang tuh susah, cari kerja tuh susah, sehingga gedenya apa ya cari uang susah gitu. Atau pas lebaran dikasih uang, jangan pegang banyak-banyak, jangan pegang uang banyak-banyak, nanti hilang, nanti dicuri, nanti kamu diculik, bla 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 itu. Sehingga ketika dewasa, pas uangnya banyak, ya gelisah gitu loh, nggak bisa pegang uang banyak gitu. Jadi tanda bahwa Anda punya program di pikiran yang menolak uang banyak adalah
kondisi saat ini uangnya belum banyak. Karena kondisi saat ini konsekuensi dari program-program di pikiran Anda di masa lalu, gitu. Oke, nah misalnya kita udah nikah nih Om, udah punya anak gitu, apakah kita boleh nih ngomongin uang di depan anak kita gitu? Apakah itu nanti mempengaruhi frekuensi kita atau bagaimana? Boleh aja selama baik, gitu. Selama baik boleh, tapi kalau kekurangan jangan. Misalkan, aduh pinjam kemana lagi, itu jangan. Karena itu yang terjadi saya waktu kecil gitu loh. Jadi waktu saya, kenapa dewasanya itu saya mudah berhutang? Karena sejak kecil database hutang itu sudah numpuk di kepala. Jadi ketika orang tua ngomongin harus minjem kemana lagi buat ngangsur ini ngangsur itu, anak tuh denger, itu masuk ke bawah sadar sehingga dewasanya mudah banget berhutang. Nah kalau ngomongin finansial yang baik nggak apa-apa. Ternyata uang gampang banget ya masuk rekening gitu loh. Belum habis loh udah masuk lagi gitu ya. Atau misalkan anak pas minta mainan gitu ya, kali ini nggak dulu ya, karena kan mainan yang lainnya masih baik, masih bagus, dan kita mendidiknya gitu. Lalu anak tanya itu, uang ayah habis? Enggak, uang ayah banyak, bahkan banyak banget. Tapi bukan berarti hanya untuk beli mainan gitu. Nah, jadi kalau ngomongin yang baik-baik tentang finansial ke anak nggak apa-apa. Tapi kalau yang berhubungan dengan kekurangan, termasuk ngeluh tentang hutang, ngeluh tentang penghasilan suami nggak banyak atau apapun itu ya, terkait finansial, jangan sampai anak dengar, karena itu akan mudah banget masuk ke bawah sadar, itu yang mempengaruhi kehidupannya ketika dewasa gitu. Wah, ini ilmu pranikah dan nikah juga nih ya Om Bimo. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon nanya Om Bimo, kalau berdasarkan berkesadaran tinggi tapi nggak kerja, apa bisa berkelimpahan uang datang? Nggak bisa, tetap bisa. Secara teori bisa pun ya kecil kemungkinannya gitu ya. Tetapi kerja ini yang apa dulu? Kalau berkarya bisa gitu ya. Misalkan nggak kerja, kerja yang ikut orang tetap bisa gitu ya. Karena contoh nih, affiliate kan bukan kerja gitu loh. Bisa kok dapat uang. Yang penting di dalam pikiran itu gini. Apa yang ada di dalam pikiran Anda terkait cara uang datang, itulah realita uang datang kepada Anda. Itu. Maka kalau misalkan cara uang datang itu harus dengan kerja dan uang datang lebih banyak dengan kerja keras, maka itulah cara Anda mendatangkan uang, cara uang datang. Itu. Maka ketika saya tahu konsep ini, saya mengubah konsep bahwa di rumah saja banyak waktu dengan keluarga, melakukan hal-hal yang disukai dan banyak uang gitu. Lalu memprogram juga bahwa tidur saja saldo rekening nambah. Nah, itu perlu diprogramkan. Artinya apakah itu kerja? Enggak, tidur loh saldo rekening nambah gitu kan. Berarti kan tanpa kerja pun sebenarnya bisa gitu ya, berkesadaran tinggi. Tapi datang uang tuh nggak selalu kerja kok. Coba misalkan 10 dari pintu rezeki itu apa? 9-nya berniaga kan, bukan bekerja kan gitu. Nah itu kan sudah tertulis gitu. Jadi kenapa harus selalu konsepnya kerja-kerja gitu? Ya mungkin saat ini kerja, tapi bisa sambil apa dulu. Yang penting kehidupan diarahkan ke yang non kerja tadi gitu, karena ya semesta itu tetap memahami konsep keseimbangan. Kalau nggak ada orang yang bekerja, nanti ke pom bensin nggak ada yang melayani gitu ya. Ke apa namanya Indomaret nanti nggak ada kasirnya kan gitu. Jadi semesta tetap menganut sistem keseimbangan gitu. Artinya kerja bisa dapat uang, nggak kerja pun juga bisa, tergantung program di dalam pikiran gitu. Oke, begitu ya Bang Gaib dari YT. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Iwin Susanti. Saya PNS, kalau belanja harus benar diatur karena khawatir uang nggak cukup. Itu bagaimana Om? Ya, itu memancarkan rasa kekurangan banget gitu ya. Karena Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Ketika Anda PNS, lalu Anda merasa bahwa uang saya hanya segini, penghasilan saya hanya segini, maka Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Tapi kalau Anda membuka, kan rezeki itu ada yang terduga, ada yang tak terduga. Boleh nggak sih seorang PNS minta berdoa, ya Allah ya Tuhan berikan rezeki yang tak terduga, boleh nggak? Kan boleh gitu loh ya. Nah maka hati-hati dengan prasangka fix, seolah-olah uang masuk tuh hanya segitu. Dan itu terjadi waktu saya jadi karyawan dulu. Uang masuk hanya sekian, lalu kemudian kenaikan gaji hanya tahunan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Berapa tahun ya, sekitar 9 tahun bekerja atau mungkin sudah 10 tahun kalau total bekerja, itu ya kehidupan income-nya hanya gitu-gitu aja. Kenapa? Prasangkanya sudah fix, seolah-olah rezekinya hanya segitu. Jadi
buat teman-teman yang saat ini kerja dengan gaji angka pasti, hati-hati dengan prasangka. Tetaplah membuka bahwa ada rezeki yang tak terduga bisa masuk kok. Siapa tahu dapat bonus dari atasan, siapa tahu dapat ada saudara yang datang ngasih uang pun juga bisa gitu loh. Atau tiba-tiba ada orang nyari rumah, kebetulan ada teman Anda yang sedang mau pindah rumah gitu ya, begitu connect dapat 2,5%-nya. Itu berpotensi mendapatkan uang. Jadi prasangkanya jangan hanya fix seolah-olah rezeki sama dengan gaji. Nah, itu hati-hati gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi jangan salah prasangka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Indah Kurnia. Mas mau tanya, saya sering mendengar kajian doa yang baik, yang dikabul itu bukan yang meminta, tapi cukup mensyukuri saja dengan apa yang sudah kita miliki. Itu afdolnya yang mana yang benar, Mas? Karena dari kajian kalau kita doa dengan meminta berarti kita menyimpan mental miskin. Itu gimana, Om? Ya, jadi ada satu nasihatnya Mbah Semar ya. Ngono ya ngono ning ya ojo ngono. Gitu ya gitu, tapi ya nggak gitu-gitu amat. Apakah doa itu nggak boleh minta? Boleh. Ya, boleh. Ya, karena di dalam kitab pun juga tertulis boleh kok minta gitu. Mintalah maka kamu akan mendapat, betul. Ya, jadi yang tidak boleh adalah rasa yang dibangun. Contoh misalkan nih, kalau saya doa minta tuh lebih cenderung misalkan minta kekuatan, gitu, minta dimudahkan, minta kemudahan kan boleh, gitu loh. Karena kalau kita nggak minta kekuatan, bisa diartikan sombong, seolah-olah nggak butuh Tuhan lagi. Seolah nggak butuh Allah, nggak usah Tuhan, aku sudah kuat, aku sudah hebat, aku nggak butuh Engkau, kan gitu. Nah, artinya ini kan sebenarnya ilmu paradoks yang nggak bisa dibenturkan. Jawabannya hanya ngono ya ngono, ya ojo ngono, gitu ya gitu, tapi ya nggak gitu-gitu amat. Jangan terjebak di teknis yang mana benar, mana yang salah. Itu. Cara untuk kaya itu ada jutaan cara. Kalau cara A benar, bukan berarti cara B salah. Kalau cara C benar bukan berarti cara D salah gitu loh. Tinggal cocoknya yang mana gitu. Ya, doa merasa berlimpah boleh juga, nggak salah. Saya bersyukur saya sudah berkelimpahan walaupun nyatanya belum juga boleh gitu loh. Doa minta juga boleh supaya kita menyadari bahwa kita tanpanya bukan apa-apa. Maka saya minta kekuatan, saya minta kemudahan, saya minta kebijaksanaan dan lain sebagainya gitu. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, nggak ada salahnya. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Yang penting kuncinya di rasanya tadi. Jangan sampai berdoa dengan rasa kekurangan gitu.